Tuhan bersamamu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau selalu mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, kalau orang memutuskan untuk memilih seseorang atau suatu kelompok orang menjadi kehidupannya, biasanya ada suatu alasan, dan alasan itu yang paling utama atau yang paling umum atau yang paling dominan adalah orang atau kelompok orang ini bisa memenuhi harapan-harapan hidupnya. Dia memiliki kehendak, keinginan, dan orang atau kelompok yang dipilih itu bisa memenuhinya. Ini berlaku dalam rangka hubungan pribadi, misalnya antara pemuda dan pemudi yang saling berpacaran, yang kemudian berlanjut kepada pernikahan. Itu juga berlaku di tingkat kehidupan kita yang lain, khususnya dalam rangka membangun kebersamaan. Dan ini juga berlaku dalam rangka atau berkaitan dengan memeluk suatu agama, iman, atau keyakinan. Di situ ada suatu alasan yang paling umum bahwa harapan-harapannya itu terpenuhi, keinginannya akan terwujud. Itulah yang menjadi salah satu dari pengalaman kehidupan ini. Dalam hal menjadi murid Kristus, rupanya hal seperti ini justru tidak hanya tidak terjadi, tetapi terbalik. Menjadi pengikut Kristus justru bukan supaya harapan-harapan kita terpenuhi, malah sebaliknya. Harapan kita tak ada satupun yang terpenuhi. Kehendak kita
kita matikan seluruhnya. Itulah yang sangat jelas di dalam pengalaman Santo Paulus sebagaimana dikisahkan di dalam warta yang pertama. Santo Paulus orang terkemuka dari golongan Farisi. Tidak ada satupun yang kurang, tetapi ditinggalkan untuk menjadi pengikut Kristus. Dan dia merasa dengan menjadi pengikut Kristus, dia malah semakin tidak memiliki harapan apapun yang menjadi semacam pamrih di dalam dirinya. Bahkan di dalam surat kepada jemaat di Galatia, dengan lantang dia mengatakan, sejak aku mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap sampah. Segala sesuatu dianggap sampah sejak kenal dengan Kristus. Ini kalau sampah beneran dianggap apa ini? Ya silahkan dijawab sendiri. Tetapi yang penting bahwa di situ Santo Paulus merasa hidup sebagai murid Kristus, mewartakan Injilnya bukan pertama-tama untuk memenuhi harapan dan kehendak pribadi. Maka itulah yang dilakukan Santo Paulus, mewartakan Injil kemanapun dengan segala kesulitan hidupnya. Tetapi satu-satunya motivasi, dan inilah juga yang ditawarkan kepada kita hari ini, ada pada doa Yesus dalam Injil tadi. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku ya Bapa, ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Menjadi satu. Itulah satu-satunya harapan kalau ada, dan satu-satunya kehendak kalau boleh, yang menjadi alasan utama orang mengikuti Yesus Kristus. Dan inilah yang ditawarkan kepada kita pada hari ini. Menjadi satu dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi satu adalah cara kita diperhitungkan di hadapan Tuhan. Itu dengan cara menjadi satu tadi. Maka dengan ini yang lain-lain akan menyesuaikan. Kita diterima, kita ditolak, kita dipuji, kita dicaci maki, relatif. Yang utama adalah menjadi satu dengan Yesus. Kita diringankan dalam aneka persoalan, kita mendapatkan beban yang berat setiap hari, relatif. Karena selalu ukurannya adalah kita bersatu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, kita mohon rahmat dan semangat ini, supaya persatuan ini terus kita jaga, dan kita amankan, supaya kita terus diperhitungkan oleh Tuhan di dalam segala rahmat-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.